Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi fikih tentang pengurusan jenazah. Yang pertama, proses memandikan jenazah. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Maharani Risti dari 10 IPA 3. Baiklah, mari kita ke pembahasan tentang proses memandikan jenazah. Tata cara mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan. Memandikan jenazah bertujuan untuk membersihkan jenazah dan memuliakannya sebelum kemudian disolati dan dikuburkan. Dalam memandikan jenazah ada aturan yang harus diperhatikan, tidak boleh asal-asalan. Berikut syarat-syarat memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, berniat memandikan jenazah. Kelima, mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan keenam, amanah. Dalam memandikan jenazah juga harus dipersiapkan peralatan. Berikut peralatan untuk memandikan jenazah: air secukupnya, sabun, wangi-wangian non alkohol dan air kapur barus, sarung tangan, kapas, potongan atau gulungan kain kecil, dan handuk atau kain. Berdasarkan syariat Islam, yang lebih utama untuk memandikan jenazah adalah anggota keluarganya. Nah, berikut ini siapa saja yang dapat memandikan jenazah, laki-laki maupun perempuan. Nah, orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki yaitu laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarga, istrinya, tetangga laki-laki, dan perempuan mahramnya atau anak kandungnya. Untuk jenazah perempuan yang berhak memandikan yaitu suaminya, perempuan yang masih ada ikatan keluarga, tetangga perempuan, laki-laki mahram atau anak kandungnya. Nah, selanjutnya niat memandikan jenazah. Untuk niat memandikan jenazah, mayat jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan an hazal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat laki-laki ini dikarenakan Allah Ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan an hazihil mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat perempuan ini dikarenakan Allah Ta'ala. Nah, kita masuk ke tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, dan kaki serta rambut. Langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Kemudian, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Setelah itu, siram dengan air bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Kemudian, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah kanan. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, dan siram lagi dengan air kapur barus. Kemudian, jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah tersebut dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Nah, yang terakhir, setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Dan biasanya itu menggunakan air kapur barus. Setelah proses memandikan jenazah, selanjutnya kita ke proses mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah merupakan proses membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih dengan menggunakan kain kafan. Dalam proses ini, terdapat beberapa perbedaan ketentuan dalam mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu kain kafan, kapas, wewangian non-alkohol, dan perlengkapan jenazah. Jumlah kain kafan yang dianjurkan untuk jenazah laki-laki yaitu 3 lembar, dan jumlah kain kafan yang dianjurkan untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lembar. Selanjutnya, kita ke tata cara mengkafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. Lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju kurung dan kerudung. Selanjutnya, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan.
Kemudian, sediakan kapas yang telah diberikan wewangian, yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Kemudian, angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Kemudian, berikan kain kafas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh manfaat. Letakkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Dan yang terakhir, letakkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari atas sampai yang paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Nah, itu tadi tata cara dalam mengkafani jenazah perempuan. Selanjutnya kita ke tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian susun dengan meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah. Berikan wewangian sebanyak 3 kali pada kain kafan. Ini sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian, siapkan 3-5 utas tali. Letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Kemudian, persiapkan kapas yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu, yaitu bagian manfut. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Itu tadi tata cara mengkafani jenazah. Doa mengkafani jenazah. Allahumma toharhu kama toharo haza dufni. Walbishu bilibasi taqwa. Wajamilhu bidufani man dafantu ilai. Artinya, ya Allah, sucikanlah si mayat ini dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini. Dan berilah ia pakaian dengan pakaian takwa, dan indahkan ia dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Demikian pembahasan proses mengkafani jenazah. Kita beralih pada proses pengurusan jenazah selanjutnya, yaitu mensolatkan jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Sholat jenazah berbeda dengan sholat pada umumnya dari segi tujuan, bacaan, dan gerakannya. Berikut ini rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, 4 kali takbir. Keempat, mengangkat tangan pada takbir pertama. Kelima, membaca surah Al-Fatihah. Keenam, membaca sholawat Nabi. Ketujuh, berdoa untuk jenazah. Dan yang terakhir, salam. Pada saat disolatkan, letak mayat berada di sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau sholat jenazah yang dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Pada saat mensolatkan jenazah laki-laki, posisi imam berada sejajar dengan kepala sang jenazah. Sedangkan pada saat sholat jenazah perempuan, posisi imam berada pada searah tali pusar jenazah perempuan. Berikut ini niat mensolatkan jenazah. Yang pertama, niat mensolatkan jenazah perempuan. Usolli ala hazil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikutnya, niat sholat untuk jenazah lelaki, yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas jenazah laki-laki ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikutnya tata cara sholat jenazah. Nah, yang pertama, membaca niat sholat jenazah. Yang kedua, takbiratul ihram. Pada takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, takbir kedua, membaca sholawat Nabi.
takbir ketiga membaca doa jenazah untuk laki-laki atau doa jenazah perempuan. Yang kelima, takbir keempat, membaca doa. Dan yang terakhir, salam. Demikian proses mensolatkan jenazah. Selanjutnya kita akan membahas tata cara atau proses menguburkan jenazah. Proses pengurusan jenazah yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan proses tahap akhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Nah, posisi jenazah di dalam kubur wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap kiblat. Jadi, posisi jenazah itu menghadap kiblat. Selanjutnya, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, menggali dan memperdalam galian lubang kubur. Kedua, jenazah ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya, dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Yang ketiga, memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan kepala dari arah kaki kubur. Keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menempatkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh di tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Setelah jenazah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbuni tanah. Dan yang terakhir, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Berikut ini doa memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa wasi' lahu fi qabrih. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Demikianlah presentase dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam mempresentasikan maupun dari materi yang dipresentasikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.